Polres Jakarta Selatan dikabarkan mengajak orang tua korban untuk berdamai dengan dalih bukti kasusnya lemah. Itu mungkin kalau ada CCTV jalan kena petir kali ya. Mati. Jangan lupa subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. 3 opini terhadap 3 berita Di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Selamat datang kembali di podcast Ruang 28, yaitu. Kok nggak dikasih ini keterangannya? Ini baru podcast. mau. Oh, baru mau. Mau. Okay. Sekarang gantian podcastnya dulu. Oh, oke. Oh ya, podcast Ruang 28 yaitu podcast terbaik dan terprogresif. Oke. Terprogres aja, nggak usah progresif. Oh, terprogres. Iya. Biar nggak kiri tadi ya. Nggak kiri. Oh ya, terprogres di aplikasi Noise. Gitu Podcast lain hanya hiasan aja. Hanya hiasan. Kita sajian utama. Iya. Udah saatnya kita seminggu 2 kali sih harusnya. Jangan. Itu tanda-tanda program mau bungkus, Mat. Jangan. Oh iya, jangan. Enggak. Program TV seminggu sekali, laku seminggu 2 kali, lama-lama jadi seminggu 4 hari, lama-lama bungkus. Itu jangan, karena udah terlalu diforsir. Enggak, kalau mau bungkus itu kecuali kita biasanya tayang hari apa? Hari apa kita Rabu. tayang? Rabu. Dipindahin ke Kamis. Nah, itu tanda-tanda bungkus tuh. Kenapa? Pindah hari. Oh. Mencari-cari waktu terbaik untuk didengarkan orang kan, itu mau bungkus. Oh iya. Tapi jangan keseringan. Nanti jadi ini. Oke, jadi seperti biasa hari ini di podcast Ruang 28 saya Gilang Baskara sebagai ketua sidang untuk hari ini dan bersama 2 orang panelis, silakan. Dari kanan saya dulu. Halo para noise dan noiser. Saya Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Oke, terima kasih Kania. Ya. Silakan dari sebelah kiri saya. Saya Mamat Al-Gatiri. Ya. Biasa dipanggil Kania. Jadi trio Kania dong. Iya. Anda sengaja ditaruh posisi di kiri ya? Enggak, ini Biar kan jadi tadi, langsung dari sisi kiri, Enggak. Mamat. Betul. tadi kan kita itu harusnya di sana itu Siapa? pimpinan sidang kan. Enggak. Iya pimpinan sidang di sana. Di tengah biasanya. Iya kan? Biasanya di situ. Iya. Iya, lupa dia. Nggak tahu, nggak inget. Makanya tadi siapa nih ketua sidang? Kania katanya. Oke, ya udah saya pindah sini. Oh. Tapi ternyata Gilbas sudah duduk sini. Ya udah saya di sini, nggak ada pilih kiri kanan, nggak ada. Nggak ada. Tolong. Ya kan kirain cocok logi aja. Anda yang harusnya di kanan. Tapi udah nggak apa-apa lah. Iya. Justru kan ketua sidang di tengah, jadi bisa lihat kanan Oh, kiri. karena Anda nggak mau ke kanan ya? Saya Nggak mau kanan ya? Enggak, saya biar bisa lihat kanan kiri. Ini kenapa jadi bahas tempat duduk ya? Iya. Ini nggak tahu ketua sidang ini. Tolong diganti sekarang juga. Jangan. Saya baru masuk. Baru. Oke. Impeachment ya, tahu ya. Seperti biasa, kami bertiga akan membawa berita masing-masing yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, Mamat mungkin lagi bawa berita apa hari ini? Oke, dari saya adalah berita soal kepala-kepala desa. Kenapa ini kepalanya? Nah, kepala-kepala desa ini dari seluruh Indonesia, mungkin sebagian besar ya dari seluruh Indonesia. Atau jumlahnya berapa? 1.000 lebih ya? Banyak. Ya, intinya yang ada di Pulau Jawa itu dan yang lain-lain, ada Lombok juga dan lain-lain itu pengen untuk kepala desa itu diperpanjang masa jabatan. Jadi ini bukan berlaku hanya presiden. Wah, Sampai ke tingkat desa. Tadinya berapa ya? Tadinya Tadinya tuh masa jabatannya sesuai berapa? dengan sesuai dengan yang kita anut 5 tahun ganti. 5 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun ya. Desa 6 tahun ya. 6 tahun. Tapi desa tuh memang boleh 3 periode kalau periodenya, kalau nggak salah. Ada batas maksimal kan? Iya, 3 Tapi boleh. tiga boleh. apa dua? 3. Batas maksimal. Boleh 3. Tiga Boleh 3 periode. ya? Berurutan ataupun tidak berurutan boleh. Iya. Iya. Oke. Nah, Yang dituntut kepala-kepala desa ini dituntut untuk ditambah. Per Menjadi- periodenya kan? Iya, menjadi 9 tahun. per periode. Per periode. Wow. 9 tahun dan mereka bisa menjabat sampai 27 tahun. Jadi total Artinya 27 3 tahun. periode. Lama dikit lagi jadi Pak Harto dia. 32 ya? Ya 32. Kenapa Tangguh ya? nggak ini ya? Harusnya ditambah lagi, boleh tahun keempat tapi 5 tahun gitu biar Atau 32. enggak harusnya 8 tahun 4 periode. Oh Jadi iya. 32. Oh Pas iya ya. 32 ya. Lu jangan ngasih ide ke kadis Oh, kadis iya. itu loh. Iya, iya. Mereka dengar, oh boleh juga tuh. Iya. Kan pernah terjadi di Indonesia gitu kan. Iya, Berarti iya. ada contohnya. Iya, Berarti iya. bisa dong kita gitu kan, pasti gitu. Iya. Oke, Nah, oke. itu mereka melakukan tuntutan dan entah kenapa nih banyak orang yang protes itu, kenapa pemerintah dan juga DPR itu mengiyakan saja gitu loh.
Apa mungkin stabilitas? Maksudnya kayak kalau misalnya kan kades-kades ini mogok kerja kalau nggak salah ya. Stabilitas apa 2024? Enggak sih, Stabil. masyarakat desanya. Buat bisa membantu Oke. Ya. Ya nggak tahu masyarakat. Ya kalau gue sih kebetulan kurang tahu ya sebenarnya tupoksi dari kades-kades ini seperti apa ya di kesehariannya gitu kan. Jadi gue nggak bisa ini sih, maksudnya gue nggak bisa langsung menilai sebagai orang luar nih. Iya. Mungkin harus dilihat dari perspektif masyarakat desanya juga. Iya, oke. Oke, saya akan membawa berita soal ada lagi ini nih. Jadi ada namanya Indosuria, KSP Indosuria itu Koperasi Simpan Pinjam. Oh, bukan kantor staf presiden, KSP. Oh, Koperasi Simpan Pinjam. Oh iya, KSP ini. Oke, lanjut iya. Pak, lanjut. Jadi KSP Indosuria ini menggelapkan dana sangat besar. Ini katanya penipuan terbesar atau penggelapan dana terbesar di Indonesia katanya ini. 106 triliun. Wow. Uang nasabah. Yang menjadi menggegerkan adalah yang punya namanya Henry Surya. Makanya Indosuria kali ya. Jadi Henry Surya yang dari nama yang punya. Beliau ini baru saja divonis tidak bersalah dalam kasus dugaan simpan pinjam ini, penggelapan dana koperasi ini. Kenapa tidak bersalah? Karena majelis hakim menyatakan Henry terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagai tindak perkara perdata dan bukan pidana. Alhasil ia bebas dari segala tuntutan hukum pidana. Nah, ini yang jadi rame tuh ini. Tapi kasusnya perdata tetap jalan yang perdata. Jadi kecuali mereka masukin perdata juga. Kalau mereka nggak masukin perdata, ya berarti harus ulang dari nol. Nah, mungkin mereka masukinnya ini ke pidana gitu. Ya, salah alamat gitu menurut hakim ya. Jadi hakim menyatakan ini bebas karena ini bukan pidana, nggak ada unsur pidananya lah yang terjadi. Tapi kalau dia penggelapan, nah penipuan, itu yang menjadi ramai di para, apalagi terutama di para korban ya, kayak yang tidak puas kok malah dia ini. Tapi jumlah ininya berapa sih yang terdampak? Maksudnya kayak jumlah uang anggota KSP-nya. Sampai bulan Februari 2020 dia punya 16 ribuan. Banyak nasabahnya. Gede banget ya. Gede. Katanya memang bisa sampai 16.000 itu udah setara bank-bank kecil itu. Betul. Iyalah bisa sampai. Katanya karyawan Indosuria itu kebanyakan juga ex karyawan bank. Indosuria ini udah dari 2012. 16.000 ini nasabah apa pegawai? Nasabah. Oh, nasabah. Nasabahnya. Wih, itu setara bank-bank gede, bank-bank kecil itu. Jadi si koperasi ini menghimpun dana, biasalah menghimpun dana masyarakat dan menjanjikan bunganya 8-11%. Sekali lagi ini too good to be true, tapi tetap banyak yang percaya gitu. Dan kalau biasanya koperasi simpan pinjam itu mengincar masyarakat menengah ke bawah, kalau Indosuria ini mengincarnya menengah ke atas. Makanya yang digelapin uangnya bisa banyak banget. 106 triliun tuh mungkin bisa dicari kali ya, itu APBD mana ya 106 triliun loh. 106 triliun Jakarta berapa? 100 berapa? Iya kan? Jakarta. Dari Kania dulu silakan. Ada berita kecelakaan beberapa waktu lalu ramai di media sosial. Di Depok. Kejadiannya bukan di Depok sih, tapi ada hubungannya dengan Depok. Hampir ke Depok itu. Iya, hampir betul. Udah Dekat Depok sekali. itu. Tipis. Srengseng. Udah Depok itu. Udah ya? Iya, udah. Bukan Jagakarsa masih. Iya, kejadiannya di Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jagakarsa masih. Jaksel. Kampusnya yang Depok. Iya, makanya kan hampir. ada Depoknya, ada unsur Depoknya sebetulnya. Iya, jadi Hasya atau Lasyah Putra, mahasiswa Universitas Indonesia itu meninggal dunia. Ya. Dalam insiden tabrakan yang terjadi di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Kamis malam tanggal 6 Oktober 2022. Jadi sebenarnya udah dari Oktober ya? Iya, Oktober. sudah beberapa bulan lalu sebenarnya. Iya. Tapi belakangan menjadi ramai karena perkembangan kasusnya. Nah, jadi ada perkembangan awalnya itu pas bulan Desember, di awal Desember itu diminta untuk damai. Desember. Iya, Desember. Siapa yang minta nih? Dari pihak kepolisian ya harusnya. Mau mediasi lah. Iya, betul. Iya, jadi Polres Jakarta Selatan dikabarkan mengajak orang tua korban untuk berdamai. Dengan dalih bukti kasusnya lemah. Itu mungkin kalau ada CCTV jalan kena petir kali ya. Mati. Karena menyangkut polisi ya. Dekodernya kan, udah hangus. Nah, kuasa hukum keluarganya Hasya bilang tadi kan minta berdamai, tapi keluarganya nggak mau gitu, keluarganya mau diproses secara hukum gitu kan. Nah, terus akhirnya berjalan dong terus prosesnya sampai di
sekitar tanggal 27 Januari. Ya, nggak sekitar, benar ya. Persis tanggal 27 Januari pada pukul 9 malam 21.00 WIB itu disampaikan surat kepada orang tua Hasya bahwa Hasya ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sudah meninggal. Anak ini sudah meninggal. Iya. Dari Oktober. Iya. Oke. Nah, penetapan tersangkanya sebenarnya tanggal 6 Januari, tapi suratnya baru diterima tanggal 27 Januari. Ya intinya selama bulan Januari kemarin ini gitu kan. Kasusnya jadi naik lagi. Udah mau Februari. Oh iya. Iya, kasusnya baru naik lagi karena itu. Karena perkembangan terbarunya adalah Hasya ditetapkan sebagai tersangka. Terus itu polisi dapat setelah menginterogasi ya? Menginterogasi siapa? Siapa? Ya nggak tahu makanya kok bisa itu gitu. kan makanya hasil ini penyelidikan. Kan hasil penyelidikan. Maksudnya dengan pengolahan TKP, pengolahan bukti-bukti, menggali dan saksi-saksi. Menggali-gali bukti kan? Bukti siapa? Ya, menggali bukti nyari menggali gitu. bukti, betul. Oh, iya. Masa gali? Dengerin versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise.